Ya pemirsa Garuda TV kembali lagi bersama saya Alfi Sahrir dan saya Reza Melia dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 lengkapnya. Sunmori bareng Bikers, Gubernur bahas infrastruktur dan pariwisata. BPBD aktifkan Destana hadapi ancaman Karhutla 2026. Bulog Lampung jamin stok pangan aman jelang kemarau. Polres Mesuji ungkap penimbunan solar 4,2 ton. Pemirsa, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal memaparkan prioritas pembangunan daerah di hadapan ratusan komunitas motor dan pengemudi ojek online. Fokus utama pemerintah provinsi saat ini adalah perbaikan infrastruktur jalan dan penguatan ekonomi daerah. Gubernur yang akrab disapa Iyai Mirza ini menghadiri kegiatan jabat tangan ride yang digelar di kawasan Pekorwai Halim, Bandar Lampung. Di hadapan ratusan peserta Sunmori, Mirza menjawab keluhan masyarakat terkait kondisi jalan rusak di Lampung. Dari total sekitar 1.700 km jalan provinsi, terdapat sekitar 300 hingga 380 km yang menjadi prioritas perbaikan. Pemerintah provinsi menargetkan perbaikan dilakukan secara bertahap hingga tahun 2029. Selain infrastruktur, Gubernur juga menekankan pentingnya mengubah persepsi publik terhadap Lampung, khususnya terkait keamanan dan kenyamanan wisatawan. Menurutnya, perbaikan jalan dan peningkatan keamanan akan mendorong minat kunjungan wisata ke Lampung. Di sektor ekonomi, Mirza mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Lampung pada tahun 2025 menunjukkan tren positif. Hal ini didorong oleh kenaikan harga komoditas pertanian seperti padi, jagung, dan singkong. Dampaknya terlihat dari peningkatan penjualan kendaraan bermotor yang mencapai 20 hingga 30% pada awal tahun. Gubernur juga menyinggung isu kesehatan, termasuk meningkatnya temuan kasus HIV/AIDS di Bandar Lampung. Menurutnya, peningkatan angka tersebut merupakan hasil dari upaya pelacakan yang lebih masif, sehingga langkah pencegahan dapat dilakukan lebih dini. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kinerja PT Telkom Indonesia menjadi sorotan Komisi 6 DPR RI. Meski mencatatkan pendapatan yang stabil, pertumbuhan perusahaan dinilai stagnan dan perlu segera ditopang melalui terobosan baru terutama di sektor UMKM. Dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI, kinerja keuangan PT Telkom Indonesia tahun 2025 mendapat perhatian khusus. Perusahaan telekomunikasi plat merah tersebut mampu mencatatkan pendapatan sebesar 59,1 triliun rupiah. Namun angka pertumbuhan hanya berkisar di level 0,9 hingga 1%, dinilai masih rendah di tengah ketatnya persaingan global. Anggota Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid menyebut kondisi ini menjadi peringatan bagi Telkom untuk segera melakukan inovasi dan terobosan strategis. Salah satu sektor yang dinilai memiliki potensi besar adalah usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Di Provinsi Lampung terdapat sekitar 18.000 unit UMKM, namun baru sekitar 8.000 yang terdaftar di platform digital padi UMKM, dengan tingkat transaksi yang masih sangat rendah, yaitu di kisaran 1%. Kondisi ini dinilai menjadi peluang besar bagi Telkom untuk mendorong penetrasi digital dan meningkatkan ekosistem bisnis berbasis teknologi di daerah. Telkom diminta menghadirkan inovasi produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar lokal, sehingga mampu mendorong pertumbuhan pendapatan secara berkelanjutan. Begini, jadi hal yang menggembirakan Telkom adalah di tahun 2025 masih bisa menghasilkan pendapatan kurang lebih 29% atau 59, sekian triliun.
dari pendapatan 109 triliun. Ini menggembirakan di tengah-tengah persaingan global maupun persaingan di dalam negeri yang begitu ketat. Tetapi ada yang mengkhawatirkan, yaitu pertumbuhan hanya 0,9% sampai 1%. Oleh karena itu maka perlu terobosan produk-produk, antara lain adalah digitalisasi di bidang pendidikan, digitalisasi di bidang kesehatan, digitalisasi khususnya digitalisasi di UMKM. Karena UMKM kita luar biasa. Banyaknya contoh di Lampung ini ada 18.000 UMKM. Nah, yang telah mendaftar di padi UMKM itu baru 8.000. Memang tidak terlalu banyak, tapi yang bertransaksi baru 1%. Selain sektor UMKM, terobosan juga diharapkan menyentuh bidang pendidikan dan kesehatan sebagai bagian dari pengembangan layanan digital. DPR menilai penguatan ekosistem digital di sektor UMKM dapat menjadi kunci agar Telkom tidak terjebak dalam pertumbuhan stagnan dan tetap kompetitif di masa depan. Dari Bandar Lampung, Verza Melia, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda kawasan permukiman padat di Jalan Cut Nyadin, Gang Palapa, Bandar Lampung. 1 unit rumah dilaporkan hangus terbakar dalam peristiwa yang terjadi pada Sabtu malam. Kebakaran terjadi sekitar pukul 20:20 waktu Indonesia bagian Barat, di belakang kantor Telkom, tepatnya di rumah milik Penny Wijaya, yang beralamat di Jalan Cut Nyadin, Gang Palapa, nomor 12. Warga sekitar sempat panik saat api dengan cepat membesar dan melalap bangunan rumah yang berada di kawasan permukiman padat. Petugas pemadam kebakaran yang menerima laporan langsung menuju lokasi dengan mengerahkan 8 unit armada serta 35 personil untuk memadamkan api. Setelah berjibaku selama kurang lebih 1 jam, api akhirnya berhasil dikendalikan dan dipadamkan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari keterangan sementara saksi di lokasi, kebakaran diduga dipicu oleh konsleting listrik. Namun penyebab pasti masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Petugas menyebut hanya 1 unit rumah yang terbakar dalam insiden ini. Meskipun posisi bangunan saling berdekatan, api tidak sempat merambat ke rumah lain di sekitarnya. Terjadi kebakaran di daerah Palapa, tepatnya di belakang kantor Telkom. Pokok yang terbakar itu sebuah rumah dari unit damkar menerjunkan total sebanyak 8 unit armada dengan 35 orang personil. Alhamdulillah api berhasil kita padamkan tadi kurang lebih 1 jam. Alhamdulillah juga tidak ada korban jiwa. Untuk penyebab keterangan dari saksi mata sementara ini akibat korsleting listrik. Sementara itu, hampir seluruh isi rumah dilaporkan tidak dapat diselamatkan akibat cepatnya kobaran api. Hingga kini petugas masih melakukan pendataan dan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab kebakaran. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Hermawan Kanujaya melaporkan. Pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung menetapkan status waspada tinggi terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan. Langkah ini menyusul prediksi fenomena El Nino ekstrim yang diperkirakan terjadi pada pertengahan 2026. Salah satu wilayah yang menjadi perhatian serius adalah kawasan konservasi Taman Nasional Waikambas yang masuk dalam zona rawan kebakaran hutan dan lahan. BPBD Provinsi Lampung menilai kondisi savana dan hutan yang luas di wilayah tersebut memiliki potensi tinggi terjadinya karhutla, terutama saat musim kemarau panjang. Dalam menghadapi ancaman tersebut, BPBD Lampung akan mengaktifkan Desa Tangguh Bencana atau Destana di wilayah penyangga. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan deteksi dini melalui partisipasi masyarakat, termasuk pengawasan titik api secara mandiri. Selain itu, koordinasi lintas sektor juga diperkuat, melibatkan tim reaksi cepat, Pusdalops Kabupaten dan Kota, Dinas Pemadam Kebakaran, serta TNI dan Polri. BPBD menyebut fenomena El Nino tahun ini diprediksi menjadi salah satu terpanas dan terpanjang dalam 30 tahun terakhir. Kondisi ini berpotensi meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan secara signifikan. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah juga menyiapkan opsi penanganan lanjutan, seperti waterbombing jika kebakaran meluas, serta teknologi modifikasi cuaca untuk memicu hujan buatan.
Sebelumnya, kawasan Taman Nasional Waikambas telah mengalami kebakaran selama 2 hari berturut-turut pada Januari lalu. Peristiwa tersebut mengakibatkan lebih dari 2.600 hektar lahan terbakar di beberapa titik. BPBD juga mengimbau masyarakat dan pelaku usaha di sekitar kawasan hutan untuk meningkatkan kewaspadaan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan, Garuda TV melaporkan. Setiap daerah punya daya tarik sendiri. Cerita rakyat yang turun-temurun masih hidup hingga kini. Legenda yang diwariskan hingga misteri yang jarang terungkap. Ratusan peti mati serta berbagai jasad yang dibalut kain. Saksikan misteri hidup. Hanya di Garuda TV. Kompetisi memanas pada tiap lini klasemen Eropa. Perebutan juara terus terjadi, membuka cerita baru di tiap laga pertandingannya. Ikuti selengkapnya dari fakta pertandingan hingga cerita inspiratif para pemain. Kick and Rush, hanya di Garuda TV. Sementara itu, pemirsa, Perum Bulog Kantor Wilayah Lampung memastikan ketersediaan stok beras pemerintah dalam kondisi aman. Hingga saat ini, cadangan beras dipastikan mencukupi kebutuhan masyarakat hingga 6 bulan ke depan. Pimpinan wilayah Perum Bulog Kanwil Lampung Rindo Saputra mengungkapkan total stok beras pemerintah atau cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 178.665 ton. Jumlah tersebut dinilai sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk mengantisipasi potensi kemarau panjang. Bulog juga memastikan penyerapan gabah petani masih terus berjalan sepanjang tahun. Bahkan pada bulan Mei mendatang diperkirakan akan terjadi panen raya yang akan menambah cadangan stok beras di Lampung. Dalam menghadapi potensi krisis pangan, Bulog menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga. Sebelumnya, pada pertengahan Maret lalu, Bulog Lampung telah menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat. Program ini bertujuan menjaga daya beli warga menjelang hari besar keagamaan, serta mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok. Bantuan yang diberikan meliputi kebutuhan untuk 2 bulan, yaitu Februari dan Maret 2026. Setiap penerima mendapatkan total 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng. Di tingkat provinsi, jumlah penerima bantuan pangan di Lampung mencapai lebih dari 1.260.000 penerima. Bulog memastikan penyaluran bantuan telah dilaksanakan di berbagai kabupaten dan kota. Pemerintah berkomitmen terus menjaga ketahanan pangan dan memperluas perlindungan sosial, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, agar kebutuhan pokok tetap terpenuhi. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Kesehatan menetapkan status kewaspadaan tinggi terhadap penyebaran penyakit campak. Hingga April 2026, ratusan warga tercatat berstatus suspek dengan kasus positif yang telah menyebar di sejumlah wilayah. Data terbaru Dinas Kesehatan Provinsi Lampung per 7 April 2026 menunjukkan situasi yang mengkhawatirkan. Sebanyak 703 orang terdata sebagai suspek atau tersangka campak yang tersebar di seluruh 15 kabupaten dan kota di Provinsi Lampung. Dari jumlah tersebut, hasil konfirmasi laboratorium rujukan nasional menyatakan 53 kasus positif campak. Wilayah Lampung Selatan menjadi daerah dengan kasus tertinggi, yaitu 15 kasus. Disusul Lampung Utara dengan 10 kasus, Kota Metro 9 kasus, Pringsewu 8 kasus, dan Tanggamus 7 kasus. Sementara itu Lampung Timur, Tulang Bawang Barat, Mesuji, dan Kota Bandar Lampung masing-masing melaporkan 1 kasus positif. Dinas Kesehatan menyebutkan sejumlah spesimen lain masih menunggu hasil pemeriksaan dari laboratorium rujukan nasional. Alhamdulillah sudah turun dari Kementerian Kesehatan. Kita sedang
data dari pasien kan tetap kita data, dan terupdate hari ini sih tidak menunjukkan angka yang mengkhawatirkan, tetapi kita tetap waspada. Jadi kita tetap melakukan sosialisasi di tingkat paling bawah, puskesmas dan lain sebagainya, untuk bisa semua masyarakat waspada terhadap gejala campak. Mirisnya dilaporkan terdapat 3 kasus kematian pada pasien suspek campak. 1 diantaranya telah terkonfirmasi positif secara laboratorium, sedangkan 1 lainnya dinyatakan negatif, dan 1 kasus lain tidak dapat dipastikan karena spesimen mengalami kerusakan. Seluruh 15 kabupaten dan kota di Provinsi Lampung kini telah terdampak, ditandai dengan temuan kasus suspek di setiap wilayah. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung menjelaskan campak merupakan penyakit yang sangat infeksius. Dalam 1 kasus, virus campak dapat menular kepada 12 hingga 18 orang lain melalui percikan air liur atau udara. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan, terutama jika mengalami gejala demam tinggi di atas 38 derajat Celcius yang disertai ruam merah pada kulit. Pemerintah mengimbau masyarakat segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala, serta melengkapi imunisasi sebagai langkah pencegahan utama. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung menegaskan dukungan penuh terhadap program pemerintah provinsi dalam menekan angka anak putus sekolah. Namun, pengawasan dan sosialisasi di lapangan dinilai menjadi kunci agar program tersebut benar-benar tepat sasaran. Anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung Andika Wibawa menegaskan pihaknya siap mengawal setiap program pemerintah yang berpihak kepada masyarakat, termasuk di dalamnya upaya memutus rantai anak putus sekolah yang masih menjadi persoalan di sejumlah wilayah di Lampung. Menurut Andika, selama program tersebut pro-rakyat dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas, DPRD akan terus melakukan pengawasan hingga ke tingkat bawah. Ia mengungkapkan permasalahan anak putus sekolah tidak hanya berkaitan dengan akses pendidikan, namun juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga. Di sejumlah daerah masih ditemukan orang tua yang meminta anak untuk membantu bekerja, baik di sawah, kebun, maupun sektor informal demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain faktor keluarga, realitas sosial juga menjadi tantangan. Sebagian anak memilih bekerja karena sudah terbiasa menghasilkan uang, sehingga minat untuk kembali bersekolah menjadi menurun. Meski demikian, Andika menilai program pemerintah dalam menekan angka putus sekolah merupakan langkah positif yang harus terus didukung. Namun, ia mengingatkan agar implementasi program di lapangan benar-benar diawasi dan tidak hanya berhenti pada laporan administratif semata. Edukasi kepada orang tua juga dinilai menjadi kunci penting agar masyarakat memahami bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan anak. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Elta Metia melaporkan. Setiap daerah punya daya tarik sendiri. Cerita rakyat yang turun-temurun masih hidup hingga kini. Legenda yang diwariskan hingga misteri yang jarang terungkap. Ratusan peti mati serta berbagai jasad yang dibalut kain. Saksikan misteri hidup hanya di Garuda TV. Kompetisi memanas pada tiap lini klasemen Eropa. Perebutan juara terus terjadi, membuka cerita baru di tiap laga pertandingannya. Ikuti selengkapnya dari fakta pertandingan hingga cerita inspiratif para pemain. Kick and Rush, hanya di Garuda TV. Satuan Reserse Kriminal Polres Mesuji berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar. Dalam pengungkapan ini, polisi menyita lebih dari 4 ton solar yang diduga akan diperjualbelikan secara ilegal. Pengungkapan kasus dilakukan di sebuah gudang penimbunan milik tersangka berinisial S yang berada di Desa Jaya Sakti, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji.
Dalam operasi tersebut, petugas menemukan total 4.290 liter atau sekitar 4,2 ton solar bersubsidi yang disimpan dalam ratusan drigen. Berdasarkan keterangan tersangka, solar subsidi tersebut diperoleh dari 7 orang pelangsir dengan harga sekitar Rp8.000 per liter. Selanjutnya BBM tersebut ditimbun dan dijual kembali atas perintah seorang berinisial G dengan harga Rp8.500 per liter. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap terduga pelaku lain yang terlibat. Dalam pengungkapan ini, petugas turut menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1 unit truk Mitsubishi Colt Diesel, 1 unit pick-up, serta ratusan drigen berisi dan kosong dengan berbagai kapasitas. Ini kami berhasil ungkap penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar yang diungkap oleh Satreskrim Polres Mesuji. Terhadap tersangka yang diamankan itu 1 orang, inisial S. Barang bukti yang diamankan dari 2 TKP, yang itu sebesar 4.290 liter atau 4,2 ton. S mendapatkan minyak BBM jenis solar dari beberapa orang pelangsir. Dari data yang sudah kami datakan, itu ada sekitar lebih kurang 7 orang pelangsir yang saat ini sedang dalam tahap pemeriksaan dan pemanggilan. Dan selanjutnya kami juga mengejar ke atasnya. Dari keterangan S, dia disuruh oleh inisial G, yang mana kami sudah melakukan pemeriksaan dan atau mendatangi ke rumah G yang saat ini masih dalam keadaan kosong. Keterangan dari tetangganya sedang dalam rangka berobat. Dan saat ini kami terus melakukan pengejaran terhadap inisial G. Selain itu, petugas juga mengamankan timbangan elektrik yang diduga digunakan dalam aktivitas penimbunan. Polisi menyebut praktik ilegal ini telah berjalan selama kurang lebih 4 bulan, dengan total kerugian negara diperkirakan mencapai Rp612 juta. Adapun motif tersangka adalah untuk memperoleh keuntungan dari selisih harga BBM bersubsidi. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga Rp60 miliar. Dari Mesuji, Akif dan Triono, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, polisi dari Polres Pringsewu menertibkan aksi balap liar yang meresahkan warga dalam operasi tersebut. Petugas mengamankan puluhan pelaku dan menyita 14 unit sepeda motor yang digunakan untuk aksi kebut-kebutan di jalan umum. Razia digelar oleh tim gabungan Polres Pringsewu pada Sabtu malam hingga Minggu dini hari di sejumlah titik rawan balap liar. Lokasi penertiban antara lain di Jalan Lintas Barat Sumatera, area persawahan Pekon Wates dan Pekon Bulokarto, Kecamatan Gadingrejo, serta kawasan perkantoran Pemda Pringsewu dan Jalan Raya Sukoharjo. Pihak kepolisian menyebut razia ini merupakan bentuk tindakan tegas atas keresahan masyarakat terhadap aksi balap liar yang dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan. Sebelumnya, upaya pembubaran secara persuasif sudah sering dilakukan, namun aktivitas tersebut masih kembali terjadi. Sebagai efek jera, sebanyak 14 unit sepeda motor yang digunakan dalam balap liar kini diamankan di kantor polisi. Para pelaku telah didata dan diberi pembinaan, sementara kendaraan masih ditahan untuk diproses lebih lanjut. Polisi menegaskan penindakan ini dilakukan untuk menekan pelanggaran lalu lintas dan menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif. Pihak kepolisian juga mengimbau para remaja untuk tidak terlibat dalam aktivitas balap liar yang berisiko tinggi. Selain membahayakan diri sendiri, aksi tersebut juga berpotensi menimbulkan korban jiwa pada pengguna jalan lain. Polisi juga meminta peran aktif orang tua untuk melakukan pengawasan terhadap anak-anaknya, khususnya pada malam hari. Dengan penertiban ini, polisi berharap tidak ada lagi aktivitas balap liar di wilayah Pringsewu, sehingga keamanan dan ketertiban lalu lintas dapat terjaga. Dari Pringsewu, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, maraknya aktivitas tambang ilegal di Lampung
mendapat sorotan serius dari DPRD Provinsi Lampung. Lembaga legislatif ini mendesak agar penutupan tambang ilegal dibarengi dengan penegakan hukum yang tegas dan penantaan izin pertambangan. Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung Garinca Reza Pahlevi menegaskan penanganan tambang ilegal tidak cukup hanya dengan penutupan lokasi. Menurutnya, aparat penegak hukum harus menindak seluruh pihak yang terlibat, baik pelaku perorangan maupun perusahaan atau badan usaha. Garinca menyebut perusahaan yang terindikasi terlibat dalam aktivitas tambang ilegal juga harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Ia berharap Polda Lampung dapat bertindak tegas dalam menangani kasus ini, sehingga memberikan efek jera dan meningkatkan kepatuhan terhadap aturan. Praktik tambang ilegal dinilai tidak hanya merugikan negara dari sisi ekonomi, namun juga menimbulkan dampak lingkungan yang serius. Kerusakan hutan, terganggunya ekosistem, hingga resiko bencana menjadi ancaman nyata akibat aktivitas penambangan yang tidak terkendali. Menutup tambang tersebut dan pihak-pihak yang terkait dengan usaha pertambangan tersebut yang ilegal, baik itu berkaitan dengan perseorangan maupun perusahaan ataupun PT yang memang diindikasi ada ikut serta dalam proses penambangan tersebut, maka kita berharap pihak Polda Lampung untuk memberikan ketegasan untuk hal ini. Tapi kita mengapresiasi untuk tambang tersebut ditutup, dan masyarakat yang kedepannya nanti ingin menambang secara resmi, ya kita berharap untuk segeralah mengurus perizinan, karena kan kita sudah DPRD Provinsi Lampung juga Komisi 1 sudah mengesahkan perda izin penambangan rakyat. Di sisi lain, DPRD Provinsi Lampung telah menyelesaikan dan memparipurnakan peraturan daerah tentang perizinan pertambangan. Peraturan ini menjadi landasan dalam menata kegiatan pertambangan agar lebih tertib, termasuk kewajiban perizinan bagi perusahaan dan pengaturan penambangan masyarakat melalui skema wilayah penambangan rakyat atau WPR. Melalui skema tersebut, masyarakat dan koperasi tetap diberikan kesempatan untuk menambang secara legal dengan memenuhi persyaratan administratif dan izin resmi. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Elta Metia melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Lampung mulai mematangkan kekuatan partai hingga tingkat akar rumput. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari konsolidasi internal menjelang persiapan pemilu 2029. Sekretaris DPW PAN Provinsi Lampung, Ahmad Iswan Hendicaya, menyatakan bahwa penguatan struktur partai menjadi prioritas utama saat ini. Menurutnya, seluruh jajaran partai hingga tingkat kecamatan, kelurahan, desa hingga rukun tetangga harus sudah terbentuk dan siap digerakkan. Dalam 2 hari terakhir, PAN Lampung telah melaksanakan musyawarah cabang atau musyab secara serentak melalui Zoom meeting. Kegiatan ini akan berlanjut dalam beberapa gelombang hingga tanggal 19 April 2026. Tahap awal musyab digelar pada 11 April 2026 untuk 4 kabupaten, yaitu Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Selatan, dan Pesawaran sebagai pilot project. Kemudian pada 12 April 2026, musyab dilanjutkan di Metro, Mesuji, Tulang Bawang Barat, dan Pesisir Barat. Gelombang selanjutnya akan digelar pada 18 April 2026 untuk Bandar Lampung, Waikanan, Lampung Utara, dan Tulang Bawang. Sedangkan gelombang terakhir pada 19 April menyasar Pringsewu, Lampung Barat, dan Tanggamus. PAN Lampung menegaskan konsolidasi ini dilakukan untuk memperkuat struktur partai hingga level terbawah. Selain itu, langkah ini juga menjadi bagian dari percepatan rekrutmen relawan dan persiapan pencalekan dini menuju pemilu 2029. Partai menyatakan optimis dapat menambah kursi di parlemen melalui penguatan basis dan struktur yang lebih solid. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Reza Melia dan saya Alfi Saharin beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.